오늘은 이제 우리가 시합에서 움직임을 가져가면서 Timnas Indonesia U17 dan U20 Indonesia kembali menunjukkan ambisi besarnya di kancah internasional. Kali ini, mereka mengincar 3 pemain diaspora muda berbakat untuk memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 25 hingga 29 September mendatang. Menurut manajer Timnas U17 dan U20, Ahmad Zaki Iskandar, 3 pemain yang dibidik tersebut adalah tim Henry Victor Gepens, Hinoke Mauresmo Johannes, dan Dion Marks. Ketiganya sebelumnya telah menunjukkan performa gemilang bersama Garuda Muda di ajang Piala Toulaoun 2024. Yang 3 nama kemarin yang kalau Jens Raven kan sudah masuk, ini di luarnya. Itu ada tim, kemudian ada Hinoke Mauresmo, dan satu lagi Dion. Itu yang direkomendasikan untuk dihadirkan, ujar Ahmad. Ketiga pemain tersebut bukan satu-satunya diaspora yang diincar PSSI. 2 nama lain, Welber Jardim dan Sven Yel, juga menunjukkan potensi besar di Piala Toulaoun 2024. Namun, Ahmad menegaskan bahwa proses naturalisasi ketiga pemain ini masih dalam tahap awal. Nanti kita lihat proses kewarganegaraan Indonesianya seperti apa. Karena dikejar waktu, berkasnya harus segera dilengkapi, tuturnya. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 menjadi batu loncatan penting bagi Timnas U20 Indonesia untuk melaju ke putaran final di Uzbekistan tahun depan. Tim Garuda Muda tergabung di grup F bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Mampukah trio diaspora baru ini membawa angin segar bagi kekuatan Timnas U20 Indonesia? Patut dinantikan kelanjutan kisahnya. Pengundian grup kualifikasi Piala Asia U20 2025 telah selesai. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F bersama Yaman dan Timor Leste. Pertandingan kualifikasi akan dilangsungkan di Indonesia pada 25 September, 18 Oktober 2024. Sebagai tuan rumah grup F, Indonesia akan mengawali laga melawan Maladewa pada 25 September 2024. Selanjutnya, Garuda Muda akan bertanding melawan Timor Leste pada 29 September 2024 dan menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Yaman pada 3 Oktober 2024. Pertandingan kualifikasi ini menjadi penentu bagi Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Timnas U20 harus meraih hasil maksimal di kandang sendiri untuk meraih tiket ke putaran final. Di tengah panjangnya proses Martin Paes di pengadilan arbitrase olahraga, CAS, sang pemain diminati klub Serie A hingga Bundesliga. Martin Paes menjadi salah satu nama yang menjadi perhatian klub-klub Eropa dalam bursa transfer musim panas kali ini. Pada pertengahan Juni lalu, Paes dikabarkan Transfermarkt masuk dalam radar klub Jerman. Namun sayang situs tersebut tidak mempublikasi klub mana yang dimaksud. Kini, laporan dari Italia menyebutkan bila Martin Paes masuk dalam radar salah satu klub Serie A, Empoli. Kabar ini ditulis Gianluca Di Marzio yang menyebutkan Empoli sedang mencari kiper utama untuk musim 2024 hingga 2025. 2 nama yang jadi prioritas mereka adalah Martin Paes dan Anthony Racioppi, Young Boys. Sumber yang sama menyebutkan kedua kandidat tersebut bakal diputuskan dalam rapat pada Rabu, 10 Juli 2024, ini. Bukan operasi yang mudah, namun pada 10 Juli akan dilakukan rapat, tulis Gianluca Di Marzio. Untuk memahami kondisi kemungkinan transfer, Paes atau Racioppi, tambahnya. Martin Paes sendiri masih terkendala untuk bisa membela Timnas Indonesia, walau sudah dinaturalisasi. Kasus pemain 26 tahun itu masih berada di pengadilan arbitrase olahraga, CAS, dan belum ada keputusan. Martin Paes diketahui sempat membela Timnas Belanda saat berusia 22 tahun. Sementara dalam statuta FIFA, apabila pemain sudah tampil di tim nasional sebuah negara dalam usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, dia tidak diperbolehkan berpindah federasi.
Untuk itu, PSSI memperjuangkan perpindahan Federasi PAS karena dia diketahui membela timnas U21 Belanda pada 15 November 2020. Proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, ujar Ketum PSSI Erick Thohir. Tentu ada tantangan, saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju, kan? Jadi itu kami dorong, tambahnya. Sementara Sekjen PSSI, Yunus Nusi juga tidak berani menjanjikan Martin Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia pada September nanti. Masih proses. Kita tunggu saja soal Martin Paes, ujar Yunus Nusi. Kami belum tahu tetapi sudah berupaya maksimal mengurus Martin Paes. Kami maksimal. Tim kami tetap bekerja, tambahnya. FIFA tiba-tiba menyoroti timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup F di bawah Irak. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, timnas Indonesia bergabung di grup C. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dari babak sebelumnya, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Banyak pengamat hingga media luar negeri yang meragukan pasukan Shin Tae-yong bisa berbicara banyak di putaran ketiga nanti. Apalagi, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi tim yang menjadi langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski demikian, FIFA tetap memandang bahwa timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di putaran ketiga nanti. Terlebih lagi, beberapa pemain keturunan berpengalaman sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Perpaduan antara talenta-talenta menarik dan pemain-pemain berpengalaman membuat Indonesia penuh harapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Asia, bunyi artikel FIFA dikutip dalam resminya. Selain itu, FIFA menilai timnas Indonesia diisi dengan kombinasi pemain muda dan senior yang sudah memiliki pengalaman. Mereka diantaranya Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman yang sudah cukup lama bermain untuk skuad Garuda. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis di atas kertas, ujar laman resmi FIFA. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar, tambahnya. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia AFC U23 2024, tulisnya. Bukan hanya itu, kehadiran pemain-pemain dengan segudang pengalaman di Eropa membuat timnas Indonesia semakin menjanjikan. Telah menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, katanya. Selain itu, FIFA juga menyoroti soal Shin Tae-yong yang mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berkembangnya tim juga tak lepas dari peran penting Shin Tae-yong sebagai pelatih. Tangan dingin dan kedisiplinan tinggi juru taktik papan atas Asia asal Korea Selatan tersebut membentuk karakter dan gaya permainan Indonesia menjadi lebih modern. Kinerjanya bahkan terbukti jelas secara paparan statistik. Sejak mengasuh tim pada 2020 lalu, ia berhasil mengatrol posisi Indonesia dari peringkat dunia ke-173 menuju ke-134.